Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas mengenai fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Jadi sebenarnya permintaan, penawaran, keseimbangan pasar ini merupakan salah satu aplikasi dari fungsi linier. Sebagaimana kita ketahui, minggu lalu, pertemuan kedua, kita sudah membahas mengenai fungsi linier. Jadi, fungsi linier adalah fungsi yang memiliki kurva yang berbentuk garis lurus. Ya, atau pangkat tertinggi X-nya itu 1. Oke, nah sekarang kita coba dulu bahas yang pertama, yaitu fungsi permintaan. Nah, di sini permintaan ya, kalau in English-nya berarti kan demand ya. Oke. Di sini fungsi permintaan, saya langsung aja ke contoh pembahasan soalnya ya, menghitung bagaimana menentukan kurva fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Untuk teorinya sendiri itu sudah ada di slide yang saya share. Jadi sekarang kita coba dulu fungsi permintaan. Jadi ini semua berkaitan dengan ekonomi ya, bidang ekonomi. Jadi fungsi permintaan itu dia memiliki cirinya, yaitu namanya fungsi ya. Berarti kan ada kurva X, sumbu X dan sumbu Y ya, koordinat kartesius. Nah, fungsi permintaan ini cirinya yang perlu kalian ketahui adalah dia turun ya, turun. Jadi kurva lurusnya itu turun. Jadi ini semua dia sama ya, ini merupakan kurva lurus. Nah, di sini dia memiliki bentuk turun polanya. Ya, berarti kalau kita masih ingat kemarin, kalau turun itu berarti kan gradiennya dia negatif. Nah, sekarang udah tahu cirinya. Yang pertama, dia memiliki kurva permintaan itu adalah turun. Sekarang misalnya ya, di contoh itu daftar permintaan barang. Di sini ada tabel di mana ada kolom harga dalam rupiah dan permintaan. Ya, unit ini satuannya ya. Nah, di sini kita lihat bahwa harga Rp60 ya. Jadi ini ada di slide ya, harga ini rupiah, kemudian ini permintaan ya. Nah, di sini untuk harga Rp60 permintaannya adalah 1000 unit. 50 itu 2000 unit. 40 itu 3000 unit. 30 itu ada 4000 unit. Nah, terakhir Rp20 itu ada 5000 unit. Jadi, apa itu fungsi permintaan? Berarti semakin rendah harga yang diberikan, ya ini kan makin turun ke bawah, ini makin berkurang ya, maka permintaannya akan semakin naik. Ya, semakin banyak. Itu sudah wajar. Jadi kalau harga permintaan semakin dikit ya, turun harganya murah gitu ya, masih pasti permintaannya semakin banyak. Begitu. Jadi untuk permintaan makin ke bawah itu dia harganya semakin berkurang, tapi permintaannya makin ke bawah dia semakin bertambah. Ini yang kalian pahami dulu ciri-ciri dari permintaan. Nah, sekarang kalau sudah tahu ini data kita akan plot dia ke dalam bentuk koordinat sama radius. Ini sama ya, tinggal kita plot X berapa, Y-nya berapa. Tapi yang di sini perlu kita ketahui dulu, sebelumnya harus tahu dulu, di sini X itu adalah quantity ya, kuantitas, Q simbolnya. Berarti ini permintaan ya, unit ini permintaan. Sedangkan sumbu Y-nya itu adalah harga, price. Ya.
price. Jadi sumbu Y itu price, harga, sumbu Y itu adalah banyaknya permintaannya. Ya, ini jadi kita kesepakatan aja di sini. Ya, jangan kebalik ya, Dek. Nah, kesepakatan bahwa di sini permintaan X-nya adalah permintaan. Itu nanti satunya bisa unit, macam-macam. Yang jelas sumbu Y itu adalah price, harga. Nah, kalau sudah tahu bentuk data seperti ini, tinggal kita plot. Nah, tahui gitu ya, data harga dan permintaan sebagai berikut. Buatlah kurva fungsi permintaannya gitu. Nah, ini kita plot ya ke dalam koordinat Cartesius. Saya langsung ganti di sini P, sumbu X-nya adalah Q. Nah, ini karena Ibu buatnya di biasa ya, tidak ada skala ya. Jadi nanti mungkin ini dia tidak rapi, tidak bagus. Jadi kalau buat kurva itu kan biasanya ada skalanya ya, berapa ini per kotaknya. Jadi saya ini buat sketsa aja biar paham dulu kalian. Oke, untuk price tadi 60 ya, berarti di sini kita kasih 0, 10, 20, 30, 40, 50 dan 60. Ini price, data dari sini loh. Data dari yang kolom pertama, price. Lalu untuk kuantitasnya, untuk tadi harganya, kita buat dulu nih, kita bikin skalanya dulu ya. Berarti dia apa? Dari 1000 ya. Oke, dari 1000 di sini kan yang paling kecil 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 dan 6000. Ini maaf ya, angka saya tidak terlalu bagus. Nah, selanjutnya baru diplot. Untuk X 1000 berapa? Y-nya 60. Jadi tarik. Ini kan X-nya, Q-nya 1000, itu 60. Berarti di sini ya. Oke, boleh putus-putus kayak gini. Nah, ini makanya Ibu nggak bagus kurvanya. Nanti kalian kalau buat yang bagus, pakai penggaris, pakai skala, biar pas dia ya. Nah, selanjutnya sama untuk 2050. Tarik dulu di sini. Ini seperti di sini ya. Oke, kira-kira di sini deh. Lanjut sekarang 3040. Nah, di sini. Terus 4000 itu 30 ya. Nah, di sini kira-kira ini terus turun dia ya. 20 ini 10. Nah, seperti inilah kira-kira kurvanya. Lalu nanti ditarik garisnya ya. Nah, ini garisnya. Nah, seperti ini. Nah, karena mungkin skala saya nggak sama, Dek, makanya dia agak ini ya, agak melentok dikit. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih. Mungkin nanti ada yang datanya agak ke atas gitu ya, ke bawah. Nggak apa-apa. Asal polanya dia masih lurus. Ini kan lurus ya. Oke. Kalau skalanya ini benar nih pasti lurus. Seperti contoh di slide. Kurvanya lurus. Nah, ini adalah namanya kurva fungsi permintaan ya. Jadi memang dia memiliki polanya adalah turun kurvanya dan lurus. Jadi ada berapa data? Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 data ya untuk fungsi permintaan. Ya, jadi ini salah satu aplikasi dari fungsi linear ya. Ngeplotnya seperti materi mungkin di SMP atau SMA, SMK ada ya materi cara memplot kurva ya, membuat kurva dari titik-titik yang diketahui. Oke, semoga memahaminya ya. Selanjutnya kita coba ya fungsi permintaan. Maaf, penawaran ya. Tadi sudah ya. Ini fungsi penawaran sekarang. Tawar memang ini ya, memang ini ekonomi banget ya, berkaitan dengan pasar gitu. Oke, fungsi penawaran ya. Ini penawaran biasanya berkaitan dengan supply ya. Nah, di sini kita coba ya contohnya.
Nah, untuk penawaran ya, oke, ini mohon maaf ya. Ternyata di sini ada kekeliruan ya. Ini datanya sama kayak yang di atas aja, Dek. Kita balik aja, Dek. Ya, ini mohon maaf untuk data penawarannya. Ya, ini keliru nih. Ya, jadi saya buat lagi di sini ya. Jadi penawaran itu dia kurvanya akan berbentuk ke atas ya, sama kurva garis lurus ya, seperti ini deh ya. Jadi ini Y, ini X ya. Jadi di sini dia kurvanya polanya seperti ini. Ya, jadi di sini kalau kalian masih ingat dia berupa kurva fungsi linier dengan gradien positif. Nah, selanjutnya di sini fungsi penawaran nggak masalah, kita balik aja ya. Kita balik datanya ya, bener deh ya, sudah bener deh ya. Jadi di sini harga dalam rupiah, kemudian ini adalah penawaran ya. Unit. Jadi di sini untuk harga Rp20 penawarannya dia 1000. Kelebihan ibu nolnya. Jadi 1000 ya. Ini 10.000. Jadi 1000 sudah. Selanjutnya untuk harga 30 itu 2000. Oke, selanjutnya 40 itu 3000. Kemudian 50 itu 4000. Ini 3000 ya, 40 3000, 50 4000, terakhir adalah 60 itu adalah 5000. Nah, ini dia. Jadi mohon maaf ini di slide ya ada kekeliruan ya, datanya diputar aja, Dek. Jadi permintaan tetap ya, cuma harganya dibalik. Jadi yang di sini dia polanya makin ke bawah makin bertambah ya. Ini juga makin ke bawah makin besar untuk yang penawaran. Jadi yang kolom harga itu kan di atas 60, kalian tukar aja. Yang 20 pindah ke atas. Jadi di sini kalimatnya adalah semakin semakin tinggi harganya, maka penawaran juga semakin tinggi. Benar kan? Di situ akan gencar penawarnya gitu ya. Misalnya beli HP gitu, berapa? 5 juta, 10 juta. Tinggi kan? Terus dah ditawarkan tinggi. Nah, ditawarkan supaya gimana? Maaf, harga si HP itu bisa jatuh murah. Seperti itu ya. Nah, sekarang di sini sama kita buatkan deh ya kurvanya. Jadi kurva fungsi permintaannya. Ya, kita plot sama si Y itu adalah price-nya, si X itu adalah apa? Kuantitinya. Nih unit, kuantitas itu unit ya, jumlahnya ya. Jumlah yang ditawarkan, jumlah barang yang ditawarkan gitu. Oke. Nah, sekarang kita buat kurvanya. Nah, skalanya sama di sini untuk price-nya. Berarti kita buat di sini 10, 20, 30, 40, 50 dan 60. Nah, ini 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 dan 6000. Nah, nanti tolong kalau pada saat kalian membuat ya, ini samakan deh ya untuk skalanya. Misalnya di satuan ini berapa? Misalnya 5 kotak gitu ya. Atau di kertas grafik gitu ya, di kertas kotak. Jadi disesuaikan nanti ininya, skalanya biar nanti kurvanya bagus.
kelihatan. Nah, sekarang kita plot. Ya, kita plot di sini. Lihat, tadi harga itu udah price 20. Kuantitasnya 1000 di sini. Titiknya yang pertama ini ya. Ini data pertama. Ini data pertama. Yang kedua, 30. Berarti dia 2000. Di sini data kedua. Selanjutnya 3000. 40 di sini ya, Dek. Selanjutnya 4000. Itu 50. Kemudian 5000 itu 60. Nah, ini data ketiga, keempat, kelima. Kita ada 5 data. Lalu dihubungkan. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Ini jelas di sini. Ini adalah kurva fungsi penawaran. Ya, sudah. Sudah dapat kita fungsi penawaran. Nah, sekarang dari kurva fungsi penawaran dan fungsi permintaan ini akan kita buat, tentukan berapa harga keseimbangan pasarnya. Jadi di sini kalau secara grafis kurva fungsi keseimbangan pasar adalah titik di mana kurva permintaan, ya titik itu arti koordinat deh ya, di mana kurva permintaan dan penawaran itu bertemu. Ya, oke, ini sudah ada kurvanya. Jadi kita coba ya, tapi nanti susah ya. Oke lah, sekarang kita buat aja yang baru. Ini penawaran sudah selesai ya. Jadi hati-hati jangan kebalik polanya. Nah, sekarang yang ketiga kita coba buat grafik fungsi keseimbangan pasar. Jadi di sini keseimbangan itu equilibrium ya, keseimbangan pasar. Nah, di sini didapatkan dari, jadi fungsi ini bisa terjadi apabila ada data fungsi permintaan dikombin dengan fungsi penawaran. Nah, jadi dari fungsi permintaan, datanya, dan fungsi penawaran. Kasarnya begini dulu ya, saya bikin sketsanya. Jadi, oke, tadi kan permintaan kurvanya turun ya. Oke, ini tadi ini data yang awal ya. Oke, ini fungsi permintaan tadi kurvanya turun. Sedangkan penawaran kurvanya naik. Ya. Nah, ini tadi skalanya berapa? Saya kira-kira ya ini 60 ya. Oke, ini tadi berapa, Dek? Ini 6000 ya. Nah, sudah setelah ini tadi dari kurva permintaan ya. Ini dari fungsi penawaran. Jadi kalian buat dulu kurva gitu ya, yang baru. Dimana di sini kalian buat lagi kurva permintaan dan kurva penawarannya. Tadi kan satu kan, permintaan satu, penawaran satu. Nah, untuk menentukan keseimbangan pasar, kalian buat lagi kurva tersebut, kalian pindahkan lagi yang udah diperoleh tadi ke koordinat kartesian yang baru. Ini quantity ya, ini price. Nah, sekarang ini ada di slide juga ya. Oke, di bagian terakhir ya. Nah, sekarang perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran, mana perpotongan? Ini titiknya ya. Nah, inilah yang dikatakan dengan keseimbangan pasar. Ya, keseimbangan pasar. Ya. Jadi di sini harga ini terjadi karena adanya keseimbangan. Seimbang itu berarti dia pertemuan ya. Oke, terjadi persetujuan lah gitu antara permintaan dan penawaran gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini ternyata kalau dari data ya, ternyata dia di sini ada di 40. Di sini ada di
3000. Jadi di sini adalah saya buat E ya, equilibrium, di mana di sini koordinatnya adalah 3000, yang X dulu ya, kita baca yang X dulu, 40. Nah, disinilah titik pertemuannya. Jadi pada saat harga barang itu Rp40 dan permintaannya itu 3000 gitu ya. Nah, di situ akan terjadi harga keseimbangan pasar. Seimbang itu berarti apa? Nggak bersebelah, sama gitu ya. Seimbang itu berarti sama dia kan. Oke, jadi di situ penawaran dan permintaan terjadi keseimbangan ya. Jadi kalau secara grafis ya seperti ini. Kalau teori panjang lebarnya keseimbangan pasar itu ada di slide ya. Jadi ini dia. Nah, sekarang apakah selalu terjadi Bu keseimbangan pasar ini? Ya, tidak, tergantung dari data permintaan dan penawaran. Jadi memang ini tidak selalu ada. Ya, namanya juga kita nih berbicara kenyataan gitu ya. Ini kan data ya, data ya. Kok misalnya secara kenyataan mungkin ada kejadian yang tidak terjadi, bisa saja tidak ada pertemuan gitu. Jadi permintaannya kekeh, penawarnya kuat gitu ya, sama-sama tidak ada ya, terjadi keseimbangan. Ya. Nah, bagaimana contohnya? Ya, berarti kurvanya kalau secara grafis matematikanya biar kebayang gitu ya. Berarti memang dia tidak ada pertemuan gitu ya. Misalnya contoh ya. Misalnya seperti ini. Sudah. Datanya seperti ini ya. Oke, kemudian seperti ini. Ya. Nah, ini maaf, ini masih bertemu ya. Bisa ini masih berpotongan ya, masih ada. Jadi contohnya Ibu buat di sini agak ke bawah dikit ya dia. Nah, coba di sini saya buat agak ke bawah dikit kurvanya. Nah, gini. Ya. Ini yang permintaan, ini yang penawaran. Jadi di sini tidak ada titik temu, ada gap di sini kan? Nah, ini tidak ada keseimbangannya, berarti tidak ada gitu. Jadi tergantung data. Ya. Oke, itu dia. Jadi nanti kuisnya itu ya akan saya berikan data untuk pertemuan 3 ini ya, biar kalian memahami gitu ya. Akan saya berikan data fungsi penawar, akan saya berikan data penawaran, permintaan, lalu kalian tentukan bagaimana, apakah terjadikah di situ keseimbangan pasar atau tidak secara grafis. Jadi seperti ini nanti menjawabnya. Oke. Nah, tolong dibuat dengan skala yang baik gitu ya, yang sesuai, karena Ibu ini kan semua sketsa ya, biar nanti ini bagus ketemunya, pas titik ketemunya ya. Kalau nggak pas nanti mungkin agak ke atas gitu, ini agak geser gitu ya. Tapi kalau pas, ini pasti pas di 40 nih. Masalahnya nih. Pasti pas di sini nih titiknya. Seperti itu ya. Jadi tolong nanti buat kurva dibedakan, misalnya fungsi permintaannya warna merah, kurva penawarannya permintaannya merah, misalnya penawaran misalnya warna hitam gitu ya. Kemudian keseimbangan warna apa, tolong dibedakan. Jadi buat serapi mungkin. Oke, demikian pembahasan singkat saya. Semoga membantu. Lebih kurang saya minta maaf ya. Terima kasih.